Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala kebesaran dan kekuasaannya yang Allah perlihatkan kepada kita. Sholawat dan salam pada senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti insya Allah mendapat syafaat pada hari yaumil mahsyar. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Rutan Batam, Bapak Faizal Gerhadi Putra, AFDIP SHMH, kemudian undangan yang juga hadir Bapak Surya dan Bapak Rudi, Bapak-bapak, saudara-saudara, warga binaan yang dirahmati Allah yang saya hormati. Saya ini datang kebetulan kunjungan silaturahmi ke rumah saudara. Jadi teringat saya hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi berpikir bagaimana ada manfaat untuk di kota Batam ini. Saya teleponlah Pak Putra untuk bisa ada waktu tausiah. Alhamdulillah dapat. Tapi saya kagum Bapak pakaian seragam. Saya kagum ini sesuatu kelebihan yang ada untuk warga binaan Batam. Nanti insya Allah keseragaman pakaian ini akan saya sampaikan di lapas kelas 2 Beta Kembali dibuat pula begini. Saya juga di lapas kelas 2 Beta Kembali memberikan pembinaan sejak tahun 2007 aktifnya. Sebelumnya masih sekali-sekali. Termasuk saat orang tua dari Pak Putra Kalapas di sana sudah masuk. Di tahun 2007 sampai sekarang sudah aktif. Setiap hari ada fikih, tauhid, tafsir, hadis. Baru-baru ini mereka minta belajar bahasa Arab. Saya turuti. Belajar untuk bahasa Arab. Udah tahu orang tuh bilangkan ini kamar mandi pakai bahasa Arab. Udah tahu untuk mengatakan ini kamar tidur pakai bahasa Arab. Pelan-pelan. Artinya apa? Setiap kita ada kemauan untuk lebih baik, itu bisa. Maka saya pada pagi hari ini nggak usah lama-lama, tausiah singkat aja. Yang penting bisa diambil intisari. Berapa lama? Asalkan siap, selesai. Itu hanya konsepnya. Siap, selesai. Ada ulama yang mengatakan begini. Direnungkan bahasa ulama itu benar. Kata ulama itu, aku heran melihat manusia ini, kata ulama itu. Manusia ini terkadang lebih cenderung menangisi jasad yang mati, tapi tidak pernah menangisi hatinya yang mati. Kan kita kan banyak menangisi jasad yang mati. Kalau ada orang yang meninggal dunia, itu yang mati apa? Jasad, ruhnya tidak mati. Tapi orang heboh menangisi jasad yang mati itu.
Bahkan ada yang meraung, meratap. Padahal itu dilarang dalam agama kita. Tapi itulah manusia. Maka kata ulama itu, aku heran melihat manusia ini. Manusia ini lebih cenderung menangisi jasad yang mati, tapi dia tidak pernah menangisi hatinya yang mati. Hati kita ini sentral, Pak. Maka kata Nabi, dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Bila baik yang segumpal daging itu, maka baik dia. Bila rusak, rusaklah dia. Alam wahil qalbu. Ingatlah, itulah hati, kata Nabi. Ini hati, seperti mana-mana hati. Bapak-bapak, sewaktu di luar, pernah nggak menengok pembangunan jalan, pengaspalan? Ada ya? Karena ada dibuat pemborong atau kontraktornya pelang bacaan, hati-hati jalan Anda diperbaiki. Harusnya bukan hati-hati, mata yang menengok. Harusnya mata jalan diperbaiki. Atau bahasa Medan, mata mulai jalan dibolo. Lalu kenapa pemborong mengatakan hati-hati? Karena kalau hati sudah sehat, hati sudah tenang, pandangan pun paslah itu. Tapi kalau hati sudah susah, hati gelisah, hati tidak tenang, hati tidak tentram, hati tidak sehat, pandangan pun tidak pas. Aku awak tengok macam teh susu. Tapi karena hati tenang, nampak aku itu gelas aku. Kalau ada nanti acara perhatian diharapkan kepada seluruh warga binaan harap masuk ke dalam masjid. Apa yang dipakai kata-kata pengumuman itu? Berhati-hati. Ada kalimat hati di situ. Harusnya pengkupingan. Karena kuping yang mendengar. Lalu kenapa dibilang orang perhatian? Kalau hati sudah tenang, hati sudah bersih, pendengaran itu pas itu. Tapi kalau hati sudah tidak tentu, hati gelisah, gegana, gelisah, galau, merana, pendengaran pun tak pas lagi itu, Pak. Mak-mak ini kan kalau pengajian kan sore-sore jam 3, jam 2. Ada mak-mak itu yang hatinya gelisah, tapi dia tetap nengok ke ustaz. Tapi hatinya meraung tak kemana-kemana. Memikirkan anak lagi, dengan suami tak pulang-pulang, banyak masalah. Lain yang dicakapkan ustaz itu, lain yang didengarkan. Kenapa? Hatinya tak tenang. Ustaz itu mengatakan begini, ibu-ibu kita umat Islam wajib bersyukur. Apa pendengaran ibu itu? Pendengaran ibu itu, ibu-ibu kita umat Islam wajib bersyukur. Bisa salah pendengar, kenapa? Hati gelisah, hati nggak tenang. Pulang dia ke rumah, dibilangnya sama suaminya, Mas, ada apa? Hebat kaji kami sore ini. Apa itu? Kata Ustaz tuh kita umat Islam wajib bersyukur. Apa kata suaminya? Cantik Basiki. Aku pun mengaji, tak pernah begitu mendengar dari Ustaz tuh. Ini Ustaz tuh bilang kita wajib bersyukur. Yakin? Yakin Mas. Betul. Bersyukur orang tuh sore ini. Bapak tuh botak, ibu tuh gundul. Ini efek salah pendengaran. Hati-hati, hati ini sentral. Seorang ibu jam 12 malam di depan rumah dia celinguk ke kanan, ke kiri, keluar tetangganya. Kenapa kakak? Macam bingung, susah. Kakak tengok, susah. Gak tenang hati. Kenapa? Anak yang perempuan kelas 2 SMA belum pulang. Begini, enggak gelisah hatiku. Lewat orang memikul roti. Apa katanya? Ya Allah, digotong orang tua anak, padahal bukan anaknya itu, bukan anak kakak itu kak, roti itu kak. Kenapa? Salah penengokannya karena hatinya tak tenang. Maka hati yang tak tenang bisa pendengaran berubah, penengokan tak tentu. Maka jaga hati. Hati kita ini bisa baik, bisa drop, aman. Maka untuk menghidupkan hati dikasih trik agar hati kita bagus. Ada 5 yang perlu dilaksanakan. Ingat yang 5 ini. Yang 5 ini saya kasih. Ya. Yang pertama, zikrullah, zikir kepada Allah.
Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Itu penegasan Allah dalam Al-Quran. Zikir atau tahlil, kalau kami di Asahan Tanjung Balai sering disebut dengan tahlil. Kalau di kami di Sumatera Utara, Medan, Tanjung Balai, Asahan, kalau tahlil, zikir, membaca la ilaha illallah, itu kebiasaan menggeleng-geleng kepala. Di sini macam mana zikir geleng-geleng kepala? Ada kan? Jangan bilang pernah dibuat Nabi Muhammad menggeleng-geleng kepala. Diminta orang nanti hadisnya. Nabi tidak pernah menyuruh menggeleng-gelengkan kepala saat berzikir. Tapi kenapa dibuat orang? Karena Nabi pun tidak pernah melarang. Jadi untuk apa menggeleng-geleng kepala itu? Menambahkan keyakinan itu. Boleh menggeleng? Boleh. Tak menggeleng? Boleh. Yang mana pun boleh. Menggeleng itu kan tanda isyarat. Contoh, ada di sebuah kampung kakak beradik sama-sama janda. Si kakak janda kembang, si adik janda pucuk. Tahu apa janda pucuk? Baru menikah, baru pesta dicarikan suaminya, itu janda pucuk namanya. Kalau janda kembang itu udah punya anak 2 atau 3, dicarikan suaminya, itu janda kembang namanya. Ditanya lah mamanya, mama mau makan? Mamanya nggak ngomong, tapi menggeleng. Berarti tidak. Mama mau minum. Ayah mau apa? Kan mudah memahami isyarat itu. Di saat ditanya anaknya, mama mau makan? Menggeleng tidak. Mama mau minum? Menggeleng tidak. Ditanya anaknya, mama mau ayah? Mengangguk? Tanda iya. Jadi isyarat itu menunjukkan kode. Kita membilangkan tidak itu menggeleng. La ilaha illallah. Makanya menggeleng. Tapi tak semua yang digelengkan. Ada yang dianggukkan. Ini puluhan tahun kita berzikir, semua begeleng. Ada la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan semua, tidak kecuali Allah pun tidak. Jadi yang mana? Jadi kalau begitu ada yang dianggukkan. Di mana dianggukkan? Saat illallah anggukkan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah illallah kecuali Allah. Ini semua menggeleng. La ilaha illallah. La ilaha. Tak ada Tuhan disembah tidak kecuali Allah pun tidak. Jadi apa? Oh tak mau menggeleng, tak usah. Tunduk macam Imam Zakir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Boleh. Jadi jangan dipermasalahkan menggeleng. Boleh, tidak apa-apa. Menambahkan keyakinan yang menggeleng. Nah, Bapak sekalian, perbanyak zikir. Zikir yang dapat berkesan itu zikir yang dilaksanakan dengan penuh penjiwaan, penghayatan. Mungkin banyak orang berzikirkan kuatnya yang banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi dia saat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naik turun dia pakai, kalau naik mobil pakai mobil yang manual, gigi satu dulu pelan. La ilaha illallah, tekan masuk gigi 2 agak tinggi. La ilaha illallah, masuk gigi 3. La ilaha illallah, masuk gigi 4. Mulailah la ilaha illallah. Sampingnya ada uak. Ini hobinya suka memancing-mancing. Kenapa ini hobi orang suka memancing-mancing? Kemana-mana sih orang dipanasinya kawan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengarnya pula bunyi sendok di belakang, kenteng. Dalam hatinya kalau sendok berbunyi, takkan mungkin lepas, pasti lepas pecah. La ilaha illallah. Tak ada lagi kesan. Itu kalau dijiwai Pak, menetes air mata. Kalau penjiwaan ada dua ya. Di Batam ini kan waktu zuhur kan lebih cepat dari Tanjung Balai. Yang kedua, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini akan menghidupkan hati. Hati yang susah akan tenang, hati yang gelisah akan adem, nyaman.
Coba, Allah kan sudah dikatakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu syifa sebagai obat penyembuh, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu bisa sebagai obat penyembuh. Penyembuh apa? Penyembuh hati yang sedang gelisah, hati yang susah, hati yang kacau balau. Ini Al-Quran. Kalau kami Pak Tanjung Balai biasa, orang-orang tua kami, orang-orang dulu itu kalau anaknya sakit itu belum mau ke dokter, belum mau ke mandi, belum mau ke rumah sakit. Kalau masih sakit ringan, demam atau panas badan, belum mau tuh orang-orang tua kami ke rumah sakit, ke dokter, mandi, belum. Mereka mengobatinya dengan pakai ayat Al-Quran. Diambil orang tua itu ayat putih segelas, dibacakan Al-Fatihah. Tapi dia mohon kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahan Al-Fatihah yang kubaca, aku mohon hilangkan panas badan anakku, ya Allah. Al-Fatihah. Tak malah masih bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan bunuh masih. Tapi sehat, hilang panas badan. Keyakinan orang tua dulu tinggi. Orang sekarang masih Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai harus bagian masih bukan hilang panas badan anaknya, makin betapa panasnya. Kenapa? Kurang keyakinan. Orang-orang tua dulu keyakinannya tinggi, Pak. Bapak yakin, harus yakin, badai pasti berlalu. Dan tak selamanya Bapak akan berada di hutan ini. Suatu saat hukuman ini akan berakhir. Kan ada PB, pembebasan bersyarat. Saya hafal istilah-istilah. CMB, cuti menjelang bebas. Ada asimilasi, ada tablik, ya kan? Hafal saya semua. Ada blok. Bayangkan Pak, tahun 2007 saya di sana. Lepas Tanjung Balai sampai sekarang, alhamdulillah. Hafal saya. Tingkah orang itu berhafal saya. Cari ambil meja tuh, meja kuantitas. Mudah-mudahan cerita ada bonus-bonus, ya. Maka perlunya keyakinan. Yakinlah kita bahwa Allah Ta'ala itu sayang sama kita. Bapak masuk ke hutan ini apa Allah benci? Tidak, Pak. Allah sayang. Tanda sayang Allah itu Allah tunjukkan dengan cara Allah. Allah sayang. Karena sayang Allah lah Allah gerakkan petugas kepolisian menangkap, tertangkap. Siapa bisa mengizinkan polisi menangkap kalau tidak Allah mengizinkan? Tidak bisa. Siapa bisa membuat kita pertemuan pagi ini? Allah mengizinkan. Tapi Allah gerakkan hati Pak Putra sebagai kerutan, diatur sehingga Allah izinkan dengan kekuasaannya terjadi, Pak. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi yang warga binaan masuk ke lembaga kemasyarakatan atau ke rutan, ini tanda sayang Allah. Allah tegur dengan cara begini, seakan-akan Allah bilang, aku sayang sama kamu. Aku tidak mau kau larut dalam kesalahan, dalam kejahatan, dalam kemaksiatan, dalam kemungkaran. Aku buat polisi nangkap kau. Kau ingat, aku bukan benci, aku sayang sama kau. Di dalam kau introspeksi, kau renungkan, tadabbur dalam agama, mengambil pelajaran, tafakkur, berfikir kita. Ini tanda sayang Allah. Maka manfaatkan sayang Allah ini.
Allah itu tanda sayangnya kadang-kadang diberikan ke seseorang itu penyakit, Pak. Sakit seseorang itu, sakitnya tak kunjung sembuh, banyak biaya perawatan. Allah bukan benci, Allah sayang. Saat orang sakit keluar dari mulutnya nama-nama Allah, asmaullah, Allah, ya Rahman, ya Rahim, istighfar dia, astagfirullah. Kata malaikat, ya Allah, tidak bisakah kita sembuhkan? Ya Allah, tunggu malaikat, jangan. Aku lebih suka dia seperti itu malaikat. Aku tahu siapa dia. Kalau nanti dia sembuh, mulutnya sudah tidak lagi mengucapkan kata-kata thayyibah itu. Biarkan dia seperti itu agar terucap kalimat-kalimat thayyibah itu dan terampuni dosa-dosanya. Apa sulit bagi Allah mengingatkan seseorang? Maka Allah tanda sayangnya itu tidak seperti yang kita bayangkan. Allah itu menunjukkan sayangnya berbeda dengan yang kita bayangkan. Ada pasangan suami istri, Pak. Saya kasih contoh. 10 tahun rumah tangga Allah belum karuniakan anak. Oh, segala upaya dikerjakan suami istri. Suami saat belum punya anak rajin ke masjid berjamaah. Dia malam Jumat baca surah Yasin. Dia khatamkan berkali-kali Al-Quran. Bibirnya basah dengan zikir-zikir kepada Allah. Tasbih. Anak yatim terus dia satu. Di tahun ke-11 pernikahannya, dengan izin Allah hamil istrinya. 9 bulan 10 hari lebih kurang lahirlah sang anak. Siapa yang tak bangga? Siapa yang tak senang? Orang tua lahir anak. Kita kalau jumpa kawan lama yang ditanya, bukan berapa sawit, berapa hektar sawit, berapa pintu rumah sewa, dah ada yang ditanya kawan. Begitu sudah jumpa, sekian lama tak jumpa, udah berapa anak? Anak yang ditanya, ya kan? Anak yang ditanya orang, udah berapa deposito, udah berapa mobil, dari itu anak. Bahagia mereka buat syukuran. Saat anak usia lebih kurang 2 tahun, Allah ambil anaknya, Allah wafatkan anaknya. Hati orang tua mana yang tidak susah, Pak? Sedih si ayah, sedih dihadapinya jenazah anaknya, menetes air mata, menangis dia. Nangis, ya Allah, baru 2 tahun aku merasakan punya anak. Ya Allah, 10 tahun sudah betul-betul kau ambil anakku, ya Allah. Menangis dia. Tiba-tiba sadar ya, astagfirullah, kau tegur aku ya Allah. Dalam hati ini, kau tegur aku ya Allah. Saat aku belum punya anak, aku sering ke masjid. Tapi saat aku punya anak, aku sudah malas ke masjid, ya Allah. Saat aku belum punya anak, aku sering baca Al-Quran. Tapi kalau aku sudah punya anak, aku sudah malas baca Al-Quran. Ampun aku ya Allah. Allah tegur dia dengan cara mewafatkan anaknya. Tanda sayang Allah. Akhirnya dia berubah balik. Jadi sayang Allah itu Allah tunjukkan dengan cara Allah tersendiri. Kalau begitu, masuk ke dalam rutan atau lapas, benci Allah, nih melekete, kata orang Tanjung Pinang. Ini tanda sayang. Ayo sering-sering baca Al-Quran. Apalagi kesempatan diberikan di rutan, ada pembinaan, ada pengajian. Ayo, sebelum kita beraktivitas mengaji, masuk ke masjid, sholat sunat duha. Hebat loh sholat sunat duha itu, Pak. Coba perhatikan doanya. Allahumma in kana rizquna bis sama'i fa'anzilhu. Setelah pembukaan doa itu, di pertengahannya, Allahumma in kana rizquna bis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezeki kami itu di langit, fa'anzilhu, maka turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Jika rezeki kami itu masih dalam bumi, maka keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan. Jika rezeki kami itu jauh ya Allah, faqarribhu, maka dekatkan. Wa in kana mu'assiran. Jika rezeki kami itu sukar, sulit ya Allah, fayasirhu, maka mudahkan ya Allah. Maka Allah berikan rezeki. Baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menghidupkan hati, berbanyak istighfar. Minta ampun. Bukan
membaca istighfar, Pak. Bedakan loh. Istighfar minta ampun. Orang kebanyakan membaca istighfar. Membaca istighfar nggak ada kesan. Tapi saat istighfar, situlah mau menangis. Coba bedakan. Orang kan banyak membaca. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang sambil berkipas, astagfirullahaladzim. Ada yang berkuitan, astagfirullahaladzim. Ada yang nengok baju, dia warna kuning, astagfirullahaladzim. Dekat kerja, astagfirullahaladzim. Ayam siapa yang masuk kemari? Itu membaca istighfar. Yang benar beristighfar. Wastagfir lidzambika, minta ampunlah kau akan dosa. Maka istighfar itu yang mau menangis. Saat kita istighfar, hadirkan 3 hal. Yang pertama, hadirkan dosa yang pernah kita perbuat. Yang kedua, munculkan penyesalan. Ada rasa menyesal. Yang ketiga, datangkan niat dan tekad tidak akan mengulangi kesalahan itu di masa akan datang. Barulah mantap istighfar itu. Itu mau menangis. Kalau pun tak menangis, macam mau jatuh mata itu. Astagfirullahaladzim. Terbayang kita dosa kita, kesalahan kita. Pernah dulu makan apa? Goreng pisang 2 orang, makan apa? Bayar 3. Satu lagi dosa. Astagfirullahaladzim. Timbulkan penyesalan. Ada niat dan tekad tidak akan mengulangi. Saya kasih contoh. Seorang anak muda pulang ke rumah jam 1 malam, mabuk. Itu di pintu, buka pintu. Kayak gitu. Dari mana? Makanya orang mabuk mana? Teratur lagi kata-katanya. Maka dalam fikih Islam, orang yang mabuk akibat minuman keras atau khamar, bila dia mengucapkan kata-kata cerai, talak, sah. Ya itu loh. Kalau mabuknya akibat minum khamar, karena itu mabuk yang disengaja dan disengaja dengan yang haram. Tapi kalau mabuk naik kapal, mabuk naik pesawat, mabuk naik mobil, mabuk dalam perjalanan yang bukan karena yang haram, itu tidak termasuk. Memang kau apa katanya? Kau tak bisa diatur, get out. Keluar kau di rumah ini. Apa katanya? Oke. Begini, sambil jalan nyanyi di kalau aku berkelana tiada yang tahu. Nginep di rumah kawannya. Sudah 3 hari kawannya bilang, aku bukan gak suka aku nginep di rumahku. Aku sayang sama kamu. Pulanglah kau. Sayang ayah kau gitu. Pak, kalau ada orang masih mau marah sama kita, mau menegur kita karena perbuatan kita tak baik, itu pastikan itu orang sayang sama kita. Jadi kalau bapak di hutan ada pegawai menegur bapak karena perbuatan tak baik, menegur bapak karena mungkin tidak sholat, menegur bapak mungkin ada perbuatan yang tidak benar, jangan benci sama pegawai itu, Pak. Salam dia. Itu pegawai itu tanda sayang sama bapak. Dia tidak kepingin larut dalam kesalahan, ditegurnya, dimarahinya. Tapi kalau ada orang cuek, kita berbuat salah, dia nggak mau tahu, dalam hatinya hancur pun kau, rusak pun kau bukan adekku, kau bukan saudaraku, kau bukan anakku. Ini bahaya ini. Maka kalau ada yang mau menegur, itu berarti orang masih sayang. Kata kawannya, pulang. Ayah kau sayang sama aku. Karena aku tak suka kau hidup di rumahku. Sama aku sama kau, berdosa kau. Ya, pulang. Begitu dia masuk, mengucapkan salam, assalamualaikum.
tengoknya ini sedang menonton TV. Waalaikumsalam, kejar dia, tangkapnya tangan ayah, bersimpuh dia di kaki ayah. Maafkan anak ayah yang kemarin membentak-bentak ayah. Itulah namanya menghadirkan kesalahan yang pernah diperbuat. Maafkan anak ayah ini yang kemarin membentak-bentak ayah. Menyesal ya, menyesal sudah. Sambil menyesal matanya. Tenang. Janji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan ayah. Pak, sekeras apapun hati orang tua, kalau anaknya bersimpuh datang minta maaf dengan tetesan air mata, orang tua mana yang tidak luluh hatinya? Luluh, Pak, dimaafkannya. Begitulah kita kepada Allah. Allah pemaaf, pengampun, penyayang. Coba tengok di Asmaul Husna itu, ada namanya Al-Afu, sifat Allah pemaaf, Al-Ghafur, pengampun. Allah pemaaf, pengampun. Datang kita bersimpuh minta ampun sama Allah. Kita bayangkan, kita ingat dosa kita menyesal. Kata Nabi, an-nadamatu taubatu, menyesal itu taubat. Menyesal kita, menangis kita, yakinlah Allah akan mengampuni. Maka berbanyak istighfar. Yang berapa? 3, 4. Yang keempat, berbanyak bermohon atau berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoa kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku perkenankan yang kamu mintai. Tapi minta yang wajar-wajar lah, janganlah tak wajar. Ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku Kapolri. Awak sekolah tak ada Akpol, akademi kepolisian pun jadi Kapolri, tak mungkin. Atau ya Allah ya Tuhanku, berikan aku ya Allah pesawat terbang Garuda ya Allah. Yang wajar-wajar lah yang didoakan. Ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku bidan ya Allah. Aku ada anak perempuan ya Allah, kepingin menjadi bidan. Boleh? Boleh, tapi harus ada usaha. Itu doa. Tamat SMA, masukkan ke akbid, akademi kebidanan. Jangan masukkan ke fakultas hukum, kapan jadi bidan. Berarti kita ini diajukan ada usaha, ada doa. Orang yang berusaha tidak berdoa sombong, Pak. Orang yang berusaha tidak berdoa itu sombong. Bisakah saya makan roti ini masuk ke perut saya kalau tak saya usahakan memakannya? Tidak. Ya Allah ya Tuhan, kenyangkan perut ya Allah, tapi tak makan. Ya Allah ya Tuhanku, berikan aku ya Allah teh susu ya Allah. Bisa datang matanya buat. Ini bukan minta, aku udah tidak. Bisa datang teh susu terbang. Nah bisa Pak, mesti ada yang membuatkan teh susu tuh, dibawa kemari, barulah terjadi itu. Tapi kalau berdoa saja, pulang deh. Ya Allah ya Tuhan, aku minum teh susu di hutan Batam. Aku ingin aku ya Allah, tolong berikan aku teh susu. Apa teh susu? Nih, bila kita. Bagaimana caranya? Pak Putra Karuta, kode anggota. Kalau Allah berkehendak, tapi ini Allah belum berkehendak. Itu kesalahan. Ini mencontohkan. Saya mendekatkan contoh dengan paham. Kalau Allah berkehendak, tapi kalau Allah berkehendak, apa yang tak bisa? Apa yang tak bisa kalau Allah Ta'ala berkehendak? Semua bisa, Pak. Kalau Allah berkehendak, kecil semua itu. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak usahkan teh susu. Susu Milo pun bisa. Tidak ini contoh. Jangan dipikirkan. Ini contoh. Nah, tapi kalau mau dipikirkan, sempat lagi itu. Nah ini contoh. Artinya Bapak sekalian, kita ini tidak terlepas daripada Allah. Maka kita manusia, sepakat kalau saya mengatakan kita manusia butuh kepada Allah. Iya, kita butuh kepada Allah. Kita ini
ilallah, butuh kepada Allah. Tapi Allah, wallahu la yahtaju ila syai'in, Allah tidak butuh kepada sesuatu. Sedikit Allah tak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah. Maka kita berdoa, ada usaha. Orang berusaha tapi tak berdoa, sombong. Orang yang berdoa tapi tak berusaha besok, itu orang tadi berdoa saja tapi tak dibuat-buat. Ada seorang anak laki-laki berdoa, dia minta anak dua. Ya Allah ya Tuhanku, berikan hamba yang anak dua. Gak bisa laki-laki atau perempuan. Laki-laki dua-dua buta apa-apa, atau perempuan dua-dua buta apa-apa. Ya Allah, 3 tahun dia berdoa, Pak. Satu pun tak dikasih Allah. Satu pun tak dikasih Allah. Duduk di pinggir jalan, lewat Pak Kepala Tua. Lewat Kepala Tua. Kenapa kau nangis? 3 tahun aku Pak Tua berdoa minta anak 2, satu pun tak dikasih Allah. Udah kawin kau belum Pak Tua? Besok kau, kemana kau mau punya anak? Kau belum menikah? Maka harus ada usaha. Maka berbanyak berdoa. Ya, doa itu senjata orang mukmin Pak. Senjata kita adalah doa. Semua apa yang mau kita kerjakan, mohon kepada Allah. Mohon. Dan setiap kita berdoa, munculkan husnuzon, baik sangka kepada Allah, bahwa insya Allah doa kita ini akan Allah perkenankan. Andai pun Allah belum perkenankan, berarti belum masanya kita untuk mendapatkan itu. Allah tunda di masa akan datang. Saya tadi sudah berdoa minta teh susu. Andai kalau tak datang, berarti Allah belum perkenankan saya hari ini teh susu. Allah tunda sekali lagi kalau nanti datang lagi kemarin. Tapi saya harus berbaik sangka, insya Allah Allah perkenankan. Kita harus husnuzon, baik sangka bahwa yang saya minta itu teh susu itu insya Allah datang itu nanti. Ya kan? Dan harus ada keyakinan. Yakin. Tadi kan sudah saya katakan tentang yakin. Yang ditakutkan di belakang hari oleh Nabi Muhammad kepada kita umatnya bukan do'iful iman Pak, bukan lemah iman, do'iful yakin, lemah keyakinan. Siapa yang tak percaya, iman itu percaya. Siapa yang tak percaya setiap melakukan perbuatan kejahatan, bila ketangkap polisi masuk kemari, semua percaya. Cuma kurang yakin, belum masuk. Semua percaya, asal melakukan kejahatan, bila ketangkap polisi masuk kemari. Cuma ada tak yakin. Maka tumbuhkan keyakinan. Ada di kampung kami, orang Tanjung Balai tahu. Tanjung Balai ini Pak bertetangga dengan Sungai Kepayang, dibatasi dengan sungai. Kalau sana kita naik sampan dulu, sekarang udah ada jembatan. Pak Prabu tahu itu Sungai Kepayang disingkat dengan Sungkep. Dan sekarang orang suka pakai kata dengan singkatan Sungkep. Sungkep itu kepanjangan Sungai Kepayang. Orang Sungai Kepayang ada uang-uang udah lanjut usia, umur 70 tahun lah. Tahu lah kalau orang sudah tua Pak, banyaklah yang sudah tak beres. Jalan kadang-kadang sudah meper, sudah tua lah. Penyakit kadang-kadang sudah belakangan, pandangan sudah mulai berkurang, kabur, pendengaran pun sudah mulai sama-sama. Tua ini pun pendengarannya. Berobat aja ke rumah sakit Tanjung Balai. Nama rumah sakit Tanjung Balai itu Rumah Sakit Umum Dr. Tengku Mansur. Dulu cerita guru saya, dulu di zaman masa-masa dulu, masa-masa TNA, dokter yang bertugas pertama kali di rumah sakit itu orang berkebangsaan Belanda, berkebangsaan Belanda. Ngomongnya namanya itu nama musik sekarang, Dr. Tengku Mansur, berkebangsaan Belanda. Ngomongnya, kamu orang, kalau mau sehat, kamu orang jangan banyak berada. Akhirnya begitulah ngomongnya, berkebangsaan Belanda. Berobatlah uak yang bersemi Kepayang, periksa dokter. Dulu apotek belum ada di Bali, masa-masa
zaman penjajahan dulu, zaman enak dulu, gimana? Masih satu apotik, itu pun di Medan. Namanya Apotik Rakam. Kalau sekarang Tanjung Balai ada, di Kisaran ada, di Rantau Prapat ada, di Ekonopan ada, di 50, Indrapura, di Pakam ada, banyak. Dulu cuma satu, Apotik Rakam. Dibuat oleh apa kata dokter? Bapak, ini resep, bawa rakam, minum. Maksud dokter itu ini resep, bawa ke rakam, udah dapat obat, minum. Tapi gaya ngomongnya, Bapak, ini resep, bawa rakam, minum. Wah, kurang pendengaran. Pendengaran wah ini, Bapak, ini resep, ronda, minum. Namanya kurang pendengar. Ini resep, rendam, rendam. Kalau bahasa nasionalnya rendam. Tanjung Balai ini Pak, bahasa itu banyak kemana, siapa, mengapa, bilo, belapo, aponyo. Cuma tanya kawan-kawan yang orang Tanjung Dasar kemana. Cuma ada orang Tanjung Balai ini kadang-kadang ayahnya gengsinya tinggi, malu anak yang cakap Tanjung Balai dibilang sama anaknya, jadi kau ke Medan, jadi ya ingat ya, sampai kau ke Medan jangan cakap Tanjung Balai, jadi ya cakap Medan, bercakap Medan. Macam mana dia? Asalkan huruf O kau ganti ke A. Di Medan Pak ada sudako, itu angkotlah, tapi namanya sudako. Sampai anak di rumah uaknya, tanya uaknya, naik apa kalau tadi jadi sambung ke rumah uak nih? Naik sudaka. Udah pasnya huruf O, ditukarnya. Karena itu sok gengsinya. Pendengar uak ini resep, ronda, minum. Dirondam ya Pak, pulang dia ke rumah, dirondam. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum dengan izin Allah, sehat. Yakin dia, yakin. Bapak tak tolong saya jangan buat begitu ya. Ini pas kebetulan ke Bapak. Jarak 3 hari dia check up, periksa kembali ke rumah sakit. Jumpa dokter itu. Bapak yang sudah pergi ke Medan, ngapain ke Medan? Itu resep bawa, tidak. Jadi kurang. Terus ku minum sehat, oh my God. Keyakinan harus yakin. Saya yakin nanti pulang dari sini boleh. Ingat, yakin dan tetap berbaik sangka. Tak pernah saya terpikir, ada tuh belum boleh. Tak mau saya begitu. Susun nama itu namanya berbunuh sangka. Harus berbaik sangka. Ini orang Tanjung Balai. Saya baik sangka saya Pak, nanti oleh cendera mata. Walaupun tak ada, berarti belum rezeki. Kira-kira begitu. Udah. Kemudian doa itu tidak mesti bahasa Arab. Jadi saya sampaikan gimana saya supaya orang yang terfokus pada bahasa Arab kalau berdoa. Yang mesti berbahasa Arab adalah sholat. Kalau doa silakan mau bahasa apa ya? Mau bahasa Indonesia? Mungkin kita nggak ngerti bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, ya Tuhan, hamba jauh dari keluarga ya Allah. Orang tua hamba dan kembali hamba berada di hutan itu. Tolong pelihara keluarga hamba ya Allah. Berikan hamba kepada hamba ya Allah. Bisa melihat saya mana? Sepasang suami istri, sang suami kerja keluar kota, istrinya berdoa, ya Allah, lindungi suamiku yang kerja di luar kota, ya Allah. Hindarkan suamiku dari mana bahaya, ya Allah. Mengerti Allah? Mengerti. Atau cekcok rumah tangga, berdoa istri, ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih dan penyayang. Inilah namanya
doa yang diijabah, yang berkenan Allah, maka harus yakin Pak. Kalau yakin kita tenang aja, adil. Bapak yakinlah bahwa Bapak tidak selamanya berada di sini. Tapi kalau Bapak terus-terusan berbuat kejahatan lagi, itulah yang bestam. Ada bestam kan? Tahu saya, bebas tampung. Makanya mau cepat keluar, berbuat yang baik-baik, ikuti peraturan. Peraturan itu untuk kebaikan. Ikuti peraturan, ya. Nah, Bapak sekalian, ada seorang istri berdoa, ya Allah, selama di bulan 12 ini melalui hati betul disusu. Dan Allah Pak, Allah itu melepaskan datang di susu, batu pun jatuh. Hari kenapa tak batu? Begitu datang di susu, saya segan cara meminum macam mana? Allah pun saya batu. Ada alasan untuk minum. Itulah Allah Pak. Allah itu Maha mengetahui. Allah itu Maha Kuasa. Segala sesuatu itu bisa Allah pas-paskan. Tapi nggak laku kan? Datang letak di susu. Buat itu Pak, udah mesti pas alasan itu minum. Maka jangan main-main, jangan macam-macam sama Allah. Allah Ta'ala ini mengerti apa yang ada dalam hati kita. Cuma terkadang Allah belum berikan, belum layak untuk kita. Itu saja. Kadang Allah tunda. Berdoa seorang ibu, ya Allah selama bulan 12 yang lalu, ya Allah, 4 kali aku bertengkar dengan suami ya Allah. Selama bertengkar sudah 4 sudut yang patah, 4 keluarga yang hancur ya Allah. Aku mohon ya Allah, lembutkan hatiku dan hati suami ya Allah. Aku rekatkan, haluskan ya Allah. Boleh? Mengerti Allah? Mengerti. Ada orang Chinese. Saya berteman sama orang Chinese yang Muslim, walaupun jarang berguna. Dan ada juga orang Chinese yang tidak Muslim berteman sama saya. Kita berteman sama agama apa aja, boleh. Berteman sama agama apa aja boleh. Bercengkerama, bergaul, bertukar pikiran boleh. Tapi saat beribadah, Allah berikan lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agama kamu, untuk agama. Maka saat umat Kristiani ada acara di gereja, kita hormati dengan cara jangan buat keributan. Artinya apa? Saling menghormati, kompak, akur kita. Nah, kalau orang Chinese yang Islam berdoa pakai bahasa Cina, pakai bahasa Mandarin, boleh? Mengerti Allah? Mengerti. Hanya Pak Go simpak Pak boleh. Hanya simpak Go kamsil Go Pak Go simpak Go hanya. Mengerti Allah? Mengerti. Ada yang menjadi Islam? Banyak. Sahrukan itu saudara kita Pak. Islam kan sahrukan. Kalau Allah si Rahul itu berdoa pakai bahasa India, boleh? Boleh. Aja mereka hafat kabur dan mereka hafat mereka kucu-kucu kota. Mengerti Allah? Mengerti. Ada orang Mandailing, Tambora Selatan, Sumatera Utara. Ada orang Mandailing bermarga Mandailing. Orang Mandailing berdoa pakai bahasa Mandailing, boleh. Ya Allah, belahin madia rezeki nama bahan. Adong tu hari dapat tu hebat pituri. Kita kira anak pituri. Belahin. Nak usia lagi tu hebat apa diri. Hadis masuk hebat untuk hari. Mengerti Allah? Ada orang Barat yang Islam banyak.
Saya pernah jumpa di Medan orang Barat. Saya hampir, hello mister, hello. Where you come from? Holland. Holland itu kan Belanda, bukan Batam. Saya tanya, where you name mister? Abdullah. You? Muhammad Taslim. Orang Barat Pak namanya sudah pakai Abdullah. Kita, orang kita, di negeri kita, banyak namanya Jack. Kalau ada orang Barat itu yang Islam berdua pakai bahasa Inggris, boleh? Boleh. Oh my God, my father and my mother berantem terus-terusan. Dia bilang, ya Allah, ayahku sama emakku berantem terus-terusan. Boleh. Yang tak boleh bahasa preman. Nah, itu nggak boleh. Janganlah berdua pakai bahasa preman. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah berikan aku rezeki. Kenapa ya Allah? Dalam aku berdoa kepadamu, satu pun tak kau kasih ya Allah. Memang tipis pergaulan kau Tuhan. Boleh itu. Kita harus merendah. Cuma kata Nabi yang afdol itu berdoa pakai bahasa Arab. Bukan wajib. Yang afdol pakai bahasa Arab. Kalau bisa pakai bahasa Arab, kalau tak bisa, kan banyaknya orang berdoa pakai bahasa Arab, sekedar hafal bahasa Arab tapi tak ngerti dia berdoa. Bahkan ada kata ulama, siapa yang berdoa tapi tak tahu dia mau didoakannya, jangan harap doanya dikabulkan. Wajar itu, masih diakal kata ulama itu. Kita minta tapi tak tahu apa yang kita minta. Apa yang dikabulkan? Kita pun tak tahu apa yang kita minta. Coba kita lah datang kepada Pak Putra, Pak Karutan. Bercakap kita tak tahu bercakap Pak, apa mau dikasih. Jadi kalau bisa doa itu nanti kita artinya Pak, doa duduk antara dua sujud dalam sholat itu 8 permohonan, 8 doa. Itu aja gol cair kemana kita. Itu aja 8. Itu aja. Allahu Akbar. واغفرني وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. Lapan kan? واغفرني وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. Ya Tuhan, ampuni aku, warhamni sayangi aku, wajiburni cukupkan kebutuhanku ya Allah, warfa'ni angkat derajatku ya Allah, warzuqni berikan aku rezeki ya Allah, wahdini tunjuk ya Allah, wa'afini sehatkan aku ya Allah, wa'afu anni maafkan aku ya Allah. Ini saja pencari gol lepatin. Cuma macam mana mau dapat kita minta penuh pengharapan. Allahu Akbar. Begitu macam mana mau berkesan? Maka setiap apa yang kita baca, baik amalan, bacaan sholat ataupun juga yang lain termasuk doa, adakanlah berjuang hayati biar berkesan, biar enak. Disitulah mau meneteskan air mata. Tapi jangan silap, bukan setiap orang yang meneteskan air mata berarti menjiwai atau menghayati. Tengok tangisnya. Ada ustaz ceramah di atas papan yang susu. Papan tak pakai batu, tak pakai apa. Semua ustaz tekankan kebenaran, hancurkan kebatilan. Jamaah yang tidak tidur nangis Pak, salah paham Ustaz. Apa kata Ustaz itu? Bapak itulah yang menjiwai ceramah saya, penuh penghayatan sampai menangis Bapak itu. Apa kata Bapak? Tidak Ustaz, sedikit tak boleh menjiwai ceramah Ustaz. Pak aku terjepit Ustaz. Bapak itu terjepit sama Bapak itu. Tapi tak setiap kamu nangis itu menjiwai, tengok tangisnya. Makanya karena itu perbanyaklah berdoa. Doa boleh bahasa selain bahasa Arab. Kalau sholat, jangan buat bahasa daerah. Tetap pakai bahasa Arab. Apapun sukunya, apapun bangsanya, tetap pakai bahasa Arab. Kalau bahasa campuran, bahasa daerah, gawat Pak. Imamnya orang Melayu, Tanjung Pinang. Allah Maha Besar. Makmunya orang Minang dari Bukit Tinggi.
Allah nang datang. Datang orang Batak. Allah nang orang. Datang orang Aceh. Allah Maha Raya. Saksi lagi. Datang orang Jawa. Gusti Allah Maha Gede. Yang paling parah orang Tanjung Balai, Pak. Allah nang toga. Karena Tanjung Balai memang bahasa juga toga. Tapi kalau satu bahasa indah sholat juga indah. Maka tegakkan sholat, pelihara sholat agar hati kita tenang. Sholat walaupun berbeda paham, jangan sampai bertengkar. Ada di sini semua pakai doa kunut? Ada yang tak pakai doa kunut? Yang mana benar? Sama-sama benar. Jangan yang tak pakai kunut mencela yang berkunut. Jangan yang berkunut mencela yang tak pakai kunut. Tak boleh. Yang mana-mana pun boleh. Saya paham pakai kunut, Pak. Tapi saya saat ke Bukit Tinggi, saya sholat subuh jamaah imamnya tak pakai kunut. Saya nggak pakai kunut. Kenapa? Menghormati mereka, saling menghargai dan menghormati. Terakhir, agar kita ini tetap diridhoi dan dicintai Allah, dekatkan diri kepada Allah, hablum minallah, dan dengan masyarakat, hablum minan nas. Duribat alaihim dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ini penegasan Allah, ditimpakan atas mereka kehinaan dimanapun mereka berada, kata Allah, kecuali yang menjadi hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Hubungan baik dengan Allah yang kita kenal dengan sebutan hablum minallah. Itu ibadah kita, sholat kita, puasa kita. Nanti puasa sudah mulai dekat dengan Ramadan. Hablum minan nas, hubungan dengan masyarakat. Ayo bicara yang baik. Bicara sama pegawai yang sopan, sama kawan yang sopan. Jangan menyinggung perasaan dan jangan berburuk sangka kepada siapapun. Bahaya buruk sangka sangat jelek. Saya kasih contoh. Ada seorang bapak jam 12 malam naik motor sendirian, pakai helm, jaketnya terbalik, selipin ke belakang. Kan biasa laki-laki kalau naik motor pakai jaketnya selipinnya ke belakang. Bapak itu begitu, selipinnya ke belakang. Terbaliknya jaketnya itu. Kencang dia naik Supra fit, dia kurang fit. Tokan di persimpangan meleset, jatuh dia. Ribut orang-orang situ, tolong, ada orang jatuh. Ada yang spontan berucap, ih Allah Tuhanku, ngeri kali, kenapa? Terbalik kepada bapak. Padahal bukan kepala bapak itu terbalik. Tapi apa terbalik? Jaketnya yang terbalik. Cepat memponis yang negatif. Jangan cepat memponis negatif, Pak. Ambil dulu yang positif. Jangan cepat mengambil yang pandangan yang jelek negatif. Rame-rame diputar orang ke kepala bapak. Letak sejajar kepalanya sama selintir. Itu loh, terbalik itu. Bawalah ke klinik terdekat. Dibuka, perawatlah jaketnya. Oh, kata perawat, kenapa terbalik kepala bapak ini? Itu betul terbalik. Karena tak dibalikkan langsung sana. Akhirnya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Meninggal waktu meninggal. Memutar-mutar kepalanya pula. Jangan cepat memvonis yang jelek. Harus kita telah. Itulah yang sekarang dibilang pemerintah hoax. Berita-berita yang tidak benar tapi sudah disebarkan. Maka awas. Ini pilpres sudah dekat. Jangan saling mengolok-olokkan salah satu calon dengan calon lain. Jaga ini. Jangan menjelekkan yang satu, menjelekkan yang satu, mengolok-olok. Setiap manusia ada kekurangan dan setiap manusia ada kelebihan. Saya mungkin ada kelebihan, Pak, sedikit, tapi saya harus yakin saya banyak kekurangan. Bapak mungkin punya kekurangan sedikit. Bapak harus yakin Bapak juga banyak kelebihan yang tidak ada pada saya. Jadi masing-masing ada kelebihan. Tak usahkan manusia. Kucing ada kelebihan. Apa kelebihan kucing?
ingat yang kuat. Bapak pelihara kucing sudah bertahun, buang kucing itu ke simpang, pulang dia. Begitulah kuat daya ingat. Ada seorang bapak benci sama kucing, istri suka kucing, buang ke simpang, pulang lagi kucing itu. Dimasuknya ke dalam karung, ikatnya, dibawanya pakai mobil, dibawanya naik kapal, dibawanya atau terus naik kapal lah, bahkan juga dibawanya masuk ke dalam sana, putar ke kampung sini, putar di Batam, tujuan paparin putar-putarkannya, biar tak ingat kucing di jalan pulang. Sampai ke kampung masuk ke gang, masuk ke dicampakkan kucing. Bapak itu tak tahu jalan pulang. Bapak tak jalan pulang. Telepon istrinya. Halo dek, ya bang. Ada di mana di rumah? Ada kucing. Itu di teras katanya. Kucing bisa sampai di teras. Jangan tanya bagaimana cara sampai kucing itu ke rumah. Tak perlu tanya itu. Udah sampai kucing itu. Kenapa bang? Abang kesasar dek. Kasihkan handphone juga kucing. Ngapain dia? Mau minta kasih tahu bagaimana jalan pulang. Awas. Udah juga kelebihan. Apalagi malu. Maka oleh karena itu, mau kita ini mendapatkan kesuksesan, harus jalin hubungan dengan Allah, hablum minallah dan hablum minannas, hubungan dengan manusia. Kita ini hidup sementara Pak, sekejap kata orang lain. Tapi ingat, hidup yang sebentar ini berdampak nanti bagaimana kehidupan kita di akhirat. Kalau baik kita di dunia, insya Allah baik kita di akhirat. Kalau buruk kehidupan kita, jahat kehidupan kita di dunia, bakal menyesal dan sengsara kita yang di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Itu pesan Allah. Akhirat itu lebih baik dan kekal abadi. Maka oleh karena itu persiapkan apa yang harus kita persiapkan untuk nanti menuju kepada kematian. Jangan tidak bersiap. Yang sebagai penutup pesan, pelajarilah bagaimana sholat jenazah. Kalau ada luka di sini untuk pelajaran sholat jenazah, ikuti. Kalau ada pengajian, ikuti. Yang afdol melaksanakan fardu kifayah itu kepada orang tuanya, bukan ustaz, itu anak kan. Beda bapak. Kalau jadi imam sholat jenazah itu anak tidak orang. Saya sudah 2 kali saya rasakan Pak. Mak saya wafat, saya jadi imam. Ayah saya di belakang, abang-abang saya di belakang, orang di keliling semua di belakang. Kalau ayah saya wafat, saya jadi imam, lain juga di belakang. Beda Pak, gimana? Kalau awak sebagai anak jadi imam, air mata itu akan menetes. Karena terbanyak kita sosok orang tua. Belum kita takbiratul ihram sudah mulai sedih. Terbanyak kita enggak pernah berhubung. Ya Allah dalam hati. Atau kita ucapkan karena bersolat, ya Allah tolong aku ya Allah agar aku bisa menjadi imam yang baik dan benar. Usolli ala hadzal mayyit al-arba takbiratul fardhu kifayah imam. Allahu Akbar. Jangan habis kita Al-Quran. Habis Al-Fatihah kan? Tahun kedua Allahu Akbar. Selawat kan? Tahun ketiga Allahu Akbar. Doa Allah. Tidak bisa panjang, pendek aja. Allah Akbar. Dah, kalau bisa panjang. Tahun keempat Allah Akbar. Allah Assalamualaikum. Itu kalau anak menetes. Kalau orang lain sekedar itu Allah Akbar. Kalau anak coba nanti yang masih punya orang tua saat nanti sudah bebas wafat orang tua, coba bertindak di rumah.
dan mudah sholat jenazah. Masbuknya pun ada. Lebih enak masbuk sholat jenazah ketimbang masbuk sholat fardu. Masbuk sholat jenazah ikuti saja urutan kita. Santai saja kalau kita terlambat, kita beruduk, orang belum mulai santai aja beruduk. Sampai kita ke sejadah, udah ikuti aja urutan kita. Jangan ditanya orang sampai, Pak, tak dulu apa? Pak, ini kenapa? Tidak. Batal dia. Batal. Itu aja kita. Allahu Akbar. Itu aja kita satu. Saat imamnya Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Itu kita dua. Baca urutan kedua selama. Salam imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kalah doa salam juga. Walau doa salam juga. Nah, baru dua takbir. Tambah dua takbir lagi. Udah sendiri namanya. Allahu Akbar. Singkat aja. Kalau nggak bisa panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak hafal. Nggak usah. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bacaan takbir keempat sholat jenazah hukumnya sunnah. Tak dibaca pun tidak batal sholat jenazah. Mudah-mudahan kita ini dapat ma'unah bantuan dari Allah sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Ini sajalah yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat buat Bapak dan kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya tambahkan, buatlah yang baik-baik di tengah-tengah masyarakat, ya, dan tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nasihat Imam Syafi'i, saya sampaikan. Apa kata Imam Syafi'i? Saat engkau lahir ke dunia, engkau yang menangis, orang yang tersenyum. Betul itu? Saat orang lahir menangis. Begitu orang lahir menangis itu. Yang menyaksikan kelahirannya, yang mendengar berita-berita menang, tersenyum karena gembira. Saat engkau dilahirkan, kata Imam Syafi'i, engkau menangis, orang tersenyum. Usahakanlah saat engkau meninggal dunia nanti, engkau yang tersenyum, orang-orang yang menangis. Kenapa kita meninggal dunia kita tersenyum? Meninggalkan kenangan yang indah, kesan yang baik di tengah-tengah masyarakat, dikenal masyarakat, sehingga masyarakat mendengar berita kematian kita, mereka bersedih, mereka mau meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita bisa mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Mohon maaf bila ada penyampaian yang tidak pada tempatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita cucuran rahmat kasih sayangnya, dan Allah senantiasa memberi kita. Selamat tinggal buat Bapak yang ada di Rutan Batam. Ya, semoga insya Allah dari waktu kalau Allah berkehendak kita bisa berjumpa kembali. Doakan pula saya dengan rombongan dan dengan keluarga saya selamat nanti sampai ke Belawan dan akan melanjutkan perjalanan ke Tanjung Balai. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah ya, sudah memberikan pencerahan dari Ustaz. Luar biasa. Ustaz itu padahal nanti sore langsung berangkat. Soalnya langsung berangkat di kapal. Namun disempatkan oleh Pak Ustaz untuk menyapa kita di sini. Begitu banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari ceramah dari Pak Ustaz. Bagaimana kita seperti disampaikan oleh Pak Ustaz, jangan salahkan Allah kita berada di sini. Karena sayangnya Allah lah makanya rekan-rekan berada di sini. Dan jangan saudara-saudara pikir orang-orang menjual itu